Pripun? Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Gudang tempat penimbunan BBM ilegal terbakar. Banjir merendam 4 desa akibat air sungai meluap. Pengendali narkoba jaringan Freddy Pratama divonis hukuman mati. Kebakaran ini meludeskan sebuah gudang BBM ilegal di dekat permukiman warga di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Rabu dini hari. Banyaknya jumlah minyak di lokasi menyebabkan api cepat berkobar besar dan sulit dipadamkan. Gudang ini diduga merupakan tempat penyimpanan solar ilegal. Petugas menurunkan 6 unit mobil damkar ke lokasi. Selain membakar bak penampungan BBM, api juga meludeskan mobil dan 2 motor diduga milik para pekerja di gudang ini. Namun tidak satu pun pemilik atau pekerja gudang ini terlihat dan mereka diduga sudah kabur saat kebakaran baru terjadi. Kita serahkan dari pembelian uang dari kecamatan itu sekitar 4. Ya. Ini gudang apa sih, Bang? Sementara kita Gudang minyak. Gudang minyak. Ya betul, gudang minyak. Minyak apa itu, Bang? Solar? Belum solar. Oh, diduga solar ya, Bang ya? Ya. Oke, Bang. Apinya gede Pak tadi? Kalau itu tinggi orang bisa kelihatan. Itu apa Pak yang kebakar Pak? Kenapa? Yang kebakar di dalam ini? Bahan bakar minyak kayaknya. BBM ya? Jenis apa Pak? Kurang lebih. Ya kalau biasa jenis minyak itu lah kayak solar gitu. Ini udah lama Pak kita tahu. Kan ini kita dekat rumah. Jadi gudang. Tahu kalau itu. Api bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian dan kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tim Inafis Polresta Bandar Lampung Rabu pagi melakukan olah TKP kebakaran gudang BBM di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi. Pintu masuk gudang kini diberi garis polisi yang menandakan lokasi ini sedang dalam penyelidikan polisi. Pada kebakaran ini terdapat 6 kendaraan, yakni 1 truk, 3 mobil pickup, dan 2 mobil hangus terbakar. Selain itu, ratusan drum dan bak penampungan BBM serta mes pegawai di lingkungan dalam gudang juga turut terbakar. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik dari salah satu mes pegawai. Polisi di lokasi kebakaran belum bersedia memberikan keterangan terkait hasil penyelidikan ini. Tak banyak informasi yang didapat dari lokasi sebab pemilik gudang bernama Pepen berikut para pegawainya tidak ada di tempat sejak awal gudang terbakar. Untuk kepemilikan berdasarkan keterangan dari pamong setempat milik penyewa atas nama saudara Pepen, tapi yang bersangkutan tidak berada di tempat. Pak, untuk dari kronologi sendiri, asal api mulanya dari mana sih Pak, asal api sendiri Pak? Berdasarkan keterangan saksi mata, itu bermula dari korsleting listrik di area gudang yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Pak, untuk pokoknya terbakar apa sih Pak? Seperti kayaknya ada kendaraan dan berbagai macam gitu. Iya betul, jadi selain gudang yang terbakar, ini ada juga 1 unit mobil truk, kemudian 3 unit mobil carry,
kemudian 2 unit kendaraan roda 2 yang total kerugian kurang lebih 500 juta. Ada drum-drum yang ada di lokasi pergudangan itu, ada drum-drum BBM dan oli. Kalau informasi dari masyarakat setempat itu BBM jenis Dekvat. Gudang BBM ilegal ini terbakar pada Rabu dini hari. Kobaran api cepat membesar dan pemadaman berlangsung lama sebab banyak bahan yang mudah terbakar seperti solar dan oli bekas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Mayat seorang bayi perempuan ditemukan di bawah jembatan Jalan Urip Sumoharjo, Waihalim, Bandar Lampung, Rabu siang. Mayat bayi pertama kali ditemukan oleh pemulung yang sedang mencari barang rongsok. Mayat bayi berada di pinggir sungai bawah jembatan. Saat baru ditemukan, mayat bayi dibungkus kain dan plastik. Penemuan mayat bayi ini kemudian dilaporkan ke Pamong dan polisi. Itu kan ada kaleng. Nah itu posisi bau. Kubuka lah kantong asonya itu. Kubuka kainnya itu ada bayi, langsung saya lari lah lapor warga sini, lapor polisi kata saya. Kalau untuk bungkusannya dibungkus pakai apa tadi, Pak? Plastik hitam. Plastik hitam. Ya. Nah, kalau kita sendiri sempat melihat jasad bayi itu? Belum Belum pertama. Karena pertama. kan dia masih dibungkus plastik. Karena baunya lalat, kubuka plastiknya, kubuka kainnya bayi, langsung saya lari. Mayat bayi ditemukan diduga setelah 2 hari meninggal dunia. Dari ciri-ciri fisiknya, bayi perempuan yang baru lahir tersebut diduga dibunuh dan sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak menginginkan bayinya terlahir ke dunia. Sudah meninggal sekitar perkiraan 2 hari lebih. 2 hari. Ya, Nah, kalau untuk jenis kelaminnya sendiri apa, Pak? Kita tahu. Wanita ya? Ya, Nah, kalau untuk dugaan sendiri, Pak, dari laporan dari warga kita, itu baru dilahirkan atau gimana itu, Pak? Ya kan baru ditemukan 2 hari, tapi itu kalau melihat dari kondisinya karena masih ada usus-ususnya, itu sepertinya bukan orang hanyut. Sengaja dibuang. Ya kemungkinan juga sengaja dibuang. Jasad bayi dievakuasi tim Inafis Polresta Bandar Lampung ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Bandar Lampung. Pembuang bayi ini masih dalam penyelidikan polisi untuk memburu pelakunya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Letusan tembakan peringatan mewarnai penyergapan seorang buronan pemerkosaan di tengah kebun karet di Kasui, Waikanan, Rabu pagi. Tersangka KS yang sedang bekerja di kebun karet ini berusaha kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Cari. Mana? Tersangka KS akhirnya menyerah dan ditangkap. Saat diinterogasi di lokasi penangkapan, KS mengakui seluruh perbuatannya memperkosa seorang remaja putri tetangganya. Dia mengenakan cadar atau penutup wajah saat masuk rumah korban supaya identitasnya tidak dikenali oleh korban. Tersangka berdalih nekat memperkosa korban dampak sering menonton film porno. Awalnya saya di kebun, Pak. Ya, terus? Habis itu saya kerja. Setelah kerja saya dengar suara rame-rame di dekat sungai. Ya, terus? Habis itu saya samperin, Pak. Ya. Nah, habis itu saya mau ngelipat, terus saya menemukan celana dalam warna pink, Pak. Ya, celana dalam itu punya siapa? Nggak tahu, Pak. Gimana kamu bisa timbul di pemikiranmu untuk melakukan itu, untuk menyetubuhi anak-anak itu gimana? Nekat, Pak. Pemerkosaan terungkap setelah korban mengadu kepada orang tuanya dan polisi. Pada kasus ini, polisi menyita pakaian tersangka dan hasil visum korban dari rumah sakit sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka KS terancam hukuman 15 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Waikanan. Bisa pergi.